Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ervira Mei Cantika, mahasiswa Prodi PJJ Komunikasi, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas 1 ICT literasi kami yang berjudul Pola Komunikasi Antara Mahasiswa dan Dosen Universitas Siber Asia dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah mengenai komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama. Memaknai bahwa komunikasi adalah proses membuat sama menjadikan suatu pikiran antara dua kelompok atau lebih. Selain itu, komunikasi bukan hanya sekedar proses pertukaran informasi atau penyampaian informasi, melainkan komunikasi adalah kunci pemeliharaan dan pelaksanaan hubungan antara dua individu atau kelompok dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya adalah tentang pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pendagogi yang berarti mendidik anak. Pendidikan sendiri adalah transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Undang-Undang 1945, pendidikan adalah hak semua warga negara. Di Indonesia sendiri pendidikan pemerintah maksudnya mewajibkan pendidikan itu selama 12 tahun atau biasa kita sebut istilahnya adalah wajar alias wajib belajar. Sekian informasi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah komunikasi dalam pendidikan. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran penting komunikasi sebagai sarana transfer pengetahuan antara guru dan siswa. Komunikasi baik verbal maupun nonverbal memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran. Interaksi aktif antara guru dan siswa tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Fokus penelitian di kelompok kami adalah pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Siber Asia dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan komunikasi digital dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif, baik untuk kelompok mahasiswa yang homogen maupun heterogen. Metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian, mahasiswa, dosen. Wawancara terhadap subjek penelitian dengan beberapa pertanyaan. Analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Tempat penelitian, Universitas Siber Asia, Kecamatan Ragunan, Kota Jakarta. Observasi pengamatan secara langsung pada saat proses pembelajaran selama 7 hari. Triangulasi untuk memperoleh data yang valid akan dilakukan analisa berulang hingga menemukan data yang benar. Baiklah, untuk slide berikutnya, di sini ada tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk tinjauan dari makalah ini dari Saifuddin di tahun 2018 tentang pola komunikasi dalam pembelajaran daring terkait dengan komunikasi sinkronus atau real time, kemudian di komunikasi asinkronus yang terjadi, komunikasi hybrid atau campuran antara real time dan juga yang terjadi. Kemudian juga dari Rahmaniar dan juga Anissa di tahun 2020 terkait dengan efektivitas komunikasi yang dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi, kompetensi digital dosen dan juga mahasiswa, desain pembelajaran yang adaptif. Kemudian dari Widodo dan juga Kartono di tahun 2021 terkait tentang tantangan dalam pembelajaran daring. Mulai dari keterbatasan interaksi nonverbal, kesulitan membangun engagement, hambatan teknik, dan juga perbedaan zona waktu. Next berikutnya, untuk output dan juga target. Tentang
target output dan juga timeline. Di antaranya di sini pemetaan pola komunikasi, identifikasi pola dominan yang akan dilakukan di bulan kedua. Kemudian model komunikasi efektif yang penyusunan model applicable di bulan ketiga. Kemudian rekomendasi praktis yang setidaknya harus di 5 rekomendasi perbaikan sistem yang akan dilakukan di bulan keempat. Kemudian artikel ilmiah yang akan disubmit ke jurnal nasional terakreditasi di bulan kelima. Untuk next sendiri di jadwal kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah persiapan dan studi literatur di bulan Oktober dan juga November, pengumpulan data yang akan dilakukan di bulan Desember, kemudian analisis data yang dilakukan di bulan Januari hingga Februari. Penyusunan laporan yang dilakukan di bulan Februari sampai dengan Maret, dan juga finalisasi dan submit ditargetkan di bulan Maret. Kesimpulan untuk penelitian yang sudah kami lakukan ini diantaranya adalah untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang dominan dalam pembelajaran jarak jauh, menyusun model komunikasi yang efektif untuk pembelajaran daring atau online, memberikan rekomendasi praktis yang mendukung peningkatan kualitas komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Demikian presentasi yang bisa kami persembahkan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah selama dalam presentasi ini. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.